Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya Siti Hamidah, guru mata pelajaran Quran Hadis kelas 3 semester 2 pada hari ini Senin 10 Januari 2023 akan menyampaikan materi yang berjudul Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah membahas beberapa hal, yaitu 1. Membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, terjemah surah Al-Fatihah. Yang ketiga, penjelasan daripada surah Al-Fatihah. Baik, saya akan membacakan surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya akan saya terjemahkan surah Al-Fatihah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Bukan pula mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Demikian tadi terjemah surah Al-Fatihah. Selanjutnya saya akan menjelaskan daripada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran dan surah yang paling banyak dibaca oleh kaum muslimin dalam sehari. Dalam sehari, orang Islam minimal 17 kali membaca surah Al-Fatihah, yaitu pada sholat 5 waktu. Al-Fatihah artinya pembukaan, karena dengan surah inilah Al-Quran dibuka dan letaknya di lembar pertama secara umum. Surah Al-Fatihah memuat isi kandungan Al-Quran. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Artinya, surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah Al-Fatihah mengandung hal-hal yang penting, yaitu sebagai berikut. 1. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan 5 dari surah Al-Fatihah berisi tentang keimanan kita sebagai berikut. Tidak ada Tuhan selain Allah, memohon, meminta, dan menyembah hanya kepada Allah. Puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala dan menyayangi hamba-hambanya yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi raja di hari kiamat. Raja-raja dan pemimpin di dunia tidak ada daya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, isi ayat ke-6 adalah tentang beribadah. Artinya, aturan yang sudah ditentukan oleh Allah berupa perintah dan larangan harus dijalankan setiap muslim, setiap manusia
agar manusia selalu berada di jalan Allah yang benar. Yang ketiga, ayat yang ketujuh menjelaskan kisah-kisah orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kisah-kisah orang yang mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapat berkah akan tersesat di dunia dan di akhirat, seperti orang kafir dan orang munafik. Demikian tadi penjelasan surah Al-Fatihah, Quran, hadis kelas 3. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.